Gelar As-Siddiq bukan sekedar nama, tapi bukti keteguhan iman. Inilah kisah sahabat Nabi yang paling setia kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan video kali ini kita akan membahas mengapa Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq. Berikut penjelasannya. Kelahiran dan nasab Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abu Quhafah pada tahun 573 Masehi di Mekkah, sekitar 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Abu Quhafah. Beliau adalah seorang pedagang dari suku Quraisy, sedangkan ibunya bernama Ummu Khair. Nama aslinya adalah Abdullah, tetapi beliau lebih dikenal dengan gelar Abu Bakar, yang berarti bapak unta muda. Beliau menunjukkan kebiasaan dalam memelihara unta. Gelar As-Siddiq yang berarti yang selalu membenarkan, diberikannya kepada karena keyakinan yang teguh terhadap Rasulullah SAW. Masa muda Abu Bakar As-Siddiq dan kehidupan sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar dikenal sebagai seorang pedagang kaya yang jujur dan berakhlak mulia. Beliau adalah salah satu seorang terpandang di suku Quraisy dan sering dimintai pendapat dalam berbagai urusan. Abu Bakar juga terkenal karena tidak pernah menyembah berhala. Berbeda dengan kebanyakan orang Quraisy, beliau memiliki hati yang bersih dan menjauhi kebiasaan buruk seperti minum khamar yang lazim di masyarakat Arab saat itu. Selain itu, Abu Bakar sangat dihormati karena sifatnya yang lembut, dermawan, dan suka membantu orang lain. Beliau memiliki hubungan yang dekat dengan banyak orang, termasuk Rasulullah SAW, yang sudah beliau kenal sejak masa muda. Masuk Islamnya Abu Bakar dan mendapat gelar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk Islam ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Abu Bakar langsung membenarkan tanpa ragu. Keimanan Abu Bakar semakin teguh setelah peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah menceritakan perjalanan malamnya ke langit saat banyak orang Quraisy menolak dan mengolok-oloknya. Dan Abu Bakar tetap teguh dan berkata, jika Muhammad yang mengatakannya, maka pasti itu benar. Karena keyakinan itulah dan keimanan yang kuat, Rasulullah memberinya gelar As-Siddiq, yang berarti yang selalu membenarkan. Pengorbanan dan perjuangan Abu Bakar untuk Islam. Yang pertama, hijrah ke Madinah. Saat Rasulullah diperintahkan berhijrah ke Madinah, beliau memilih Abu Bakar sebagai satu-satunya sahabat yang menemaninya. Dalam perjalanan, Abu Bakar menunjukkan kesetiaan. Beliau mengorbankan dirinya demi keselamatan Rasulullah, dan bahkan rela terkena gigitan ular di Gua Sur. Tetapi beliau tetap terdiam agar tidak membangunkan Rasulullah. Yang kedua, perjuangan dan pengorbanan harta Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat yang paling banyak menginfakkan hartanya untuk Islam. Ketika Rasulullah meminta sumbangan untuk perang Tabuk, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ketika ditanya apa yang beliau sisakan untuk keluarganya, beliau menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Abu Bakar pemimpin pertama setelah Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam berada dalam kebingungan. Akan tetapi Abu Bakar tetap teguh dan menenangkan mereka dengan kalimat yang sangat dikenal. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Perkataan inilah yang menyadarkan umat Islam bahwa agama ini tidak bergantung pada satu orang, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abu Bakar kemudian terpilih sebagai khalifah pertama dalam Islam dan memimpin dengan kebijaksanaan dan keadilan. Sejak masuk Islam, Abu Bakar banyak berkorban demi agama Islam. Beliau menggunakan hartanya untuk membebaskan budak muslim yang disiksa, termasuk Bilal bin Rabah yang dijadikan budak oleh orang Quraisy. Kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah. Sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi banyak tantangan termasuk Perang Riddah yang melawan orang-orang murtad setelah wafatnya Rasulullah. Penulis Mushaf Al-Quran. Beliau memerintahkan pengumpulan dan penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf agar tidak hilang. Lalu perluasan wilayah Islam. Di bawah kepemimpinannya, Islam mulai menyebar ke Persia dan Romawi.
Meskipun beliau hanya menjabat selama 2 tahun, kepemimpinan Abu Bakar sangat berpengaruh dalam memperkuat Islam. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi dalam usia 63 tahun, sama seperti usia Rasulullah saat wafat. Sebelum meninggal, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Dan beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.